teman-teman, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya, Kumala Dwi Septiani. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita, yaitu tentang Kerajaan Maritim Islam di Indonesia. Nah, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang Kerajaan Maritim Samudra Pasai. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Kerajaan Maritim Aceh. Nah, untuk memahami lebih jauh bagaimana sejarah perkembangan Kerajaan Aceh atau Kesultanan Aceh Darussalam, tentang bagaimana sejarah awal perkembangannya, perkembangan aspek politik, ekonomi, sosial budaya, keruntuhan, dan peninggalan yang ada pada Kerajaan Aceh. Mari kita saksikan materi berikut ini. Adapun sejarah awal Kerajaan Aceh adalah Kerajaan Aceh ini didirikan oleh Sultan Ibrahim yang bergelar Sultan Ali Muhayyad Shah pada tahun 1496 Masehi. Pada awalnya kerajaan ini berdiri di atas wilayah Kerajaan Lamuri. Kerajaan Aceh akhirnya melakukan perluasan wilayah dengan menundukkan beberapa wilayah di sekitarnya seperti Kerajaan Dayak, Kerajaan Tendir, Kerajaan Gede, dan Kerajaan Ungkur. Nah, pada tahun 1524 wilayah Pasai pun menjadi bagian dari Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh atau Kesultanan Aceh Darussalam terletak di Pulau Sumatera bagian utara, sekarang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dengan ibu kotanya Bandar Aceh Darussalam. Nah, untuk lebih jelasnya di mana letak Kerajaan Aceh atau Kesultanan Aceh, mari kita amati peta berikut ini. Nah, dari peta tersebut dapat kita lihat bahwa Kerajaan Aceh terletak atau berada di ujung Pulau Sumatera. Di sebelah baratnya terdapat Samudra Hindia, sementara di sebelah timur dan utaranya terdapat Selat Malaka, yang mana Selat Malaka merupakan jalur perdagangan penting yang paling ramai dilalui oleh kapal-kapal dari Tiongkok maupun dari India. Nah, berdasarkan peta letak wilayahnya yang strategis di jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan Selat Malaka, dapat dikatakan bahwa Kerajaan Aceh adalah kerajaan maritim. Karena selain letaknya yang strategis di lalu lintas perdagangan, Kerajaan Aceh juga menjadi bandar utama di kawasan Asia bagi pedagang-pedagang muslim yang datang dari Nusantara maupun yang berasal dari mancanegara. Nah, hal ini semakin didukung oleh kondisi Malaka pada saat itu yang telah direbut oleh Portugis, sehingga para pedagang lebih memilih untuk menghindari Selat Malaka dan berganti rute ke pesisir bagian barat Sumatera. Ada beberapa faktor yang menyebabkan Kerajaan Aceh tumbuh sebagai kerajaan yang besar. Karena yang pertama, letak ibu kota Aceh yang sangat strategis, yaitu di gerbang utama pintu pelayaran perdagangan dari India dan Timur Tengah yang akan ke Malaka, Cina, atau ke Jawa. Pelabuhan Aceh atau Pelabuhan Olele memiliki persyaratan yang baik sebagai pelabuhan. Pelabuhan itu menjadi pelabuhan dagang karena terlindung oleh Pulau Le, Pulau Nasi, dan Pulau Beureh dan ombak yang besar. Daerah Aceh kaya dengan tanaman lada sebagai mata dagang ekspor yang penting. Aceh sejak dulu juga menjalin hubungan dagang dan hubungan perdagangan internasional. Nah, jatuhnya Malaka ke tangan Portugis juga menyebabkan perdagangan Islam banyak yang singgah ke Aceh, apalagi setelah jalur perdagangan dan pelayaran itu beralih melalui pantai barat Sumatera. Perkembangan politik atau kehidupan politik Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh dipimpin oleh beberapa orang raja-rajanya yang jumlahnya sekitar 33 orang. Nah, untuk saat ini kita akan membahas beberapa raja yang terkenal dari Kerajaan Aceh. Yang pertama adalah Sultan Ali Muhayyad Shah. Sultan Ali Muhayyad Shah adalah sultan pertama dari Kerajaan Aceh. Dia memerintah dari tahun 1514 sampai dengan 1528 Masehi.
Nah, di bawah kekuasaannya, Kerajaan Aceh memiliki wilayah seperti Banda Aceh sampai Aceh Besar. Kemudian Kerajaan Aceh pada masanya melakukan perluasan, yaitu ke beberapa wilayah di Sumatera Utara, yaitu Daya dan Pasai. Sultan Ali Muhayyad Shah juga melakukan serangan terhadap kedudukan Portugis di Malaka dan juga berhasil menaklukkan Kerajaan Arum. Berikutnya adalah Sultan Salahuddin yang memerintah dari tahun 1528 sampai dengan 1537 Masehi. Sultan Salahuddin kurang memperhatikan kerajaannya pada saat berkuasa, sehingga kerajaan ini mulai goyah dan mengalami kemerosotan yang tajam dan sempat mengalami kemunduran. Sultan berikutnya adalah Sultan Al-Din Shah yang memerintah dari tahun 1537 sampai dengan 1568 Masehi. Nah, pada masa pemerintahannya, Kerajaan Aceh berkembang pesat menjadi bandar perdagangan utama di Asia bagi pedagang-pedagang Muslim mancanegara. Lokasi Kerajaan Aceh yang sangat strategis ini menjadi peluang untuk menjadikan Aceh sebagai tempat transit bagi rempah-rempah Maluku. Nah, dampaknya Kerajaan Aceh harus bersaing menghadapi Portugis. Kerajaan Aceh di bawah pemerintahan Sultan Al-Din Shah juga memperketat angkatan laut. Selain itu, kerajaan ini juga membina hubungan diplomatik dengan Kerajaan Turki Utsmani. Raja berikutnya adalah Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda memerintah dari tahun 1606 sampai dengan 1636 Masehi. Nah, pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh mengalami puncak kejayaannya. Sultan Iskandar Muda pun memberikan beberapa terobosan baru bagi kerajaan, mulai dari mengangkat pimpinan adat untuk setiap suku, serta menyusun tata negara atau kanun yang menjadi pedoman penyelenggaraan atau aturan dalam kerajaan. Kemudian, Sultan Iskandar Muda juga menerapkan kebijakan yang ketat di sektor ekonomi dan perdagangan, kemudian menaikkan harga pasar hasil bumi, membangun bandar utama perdagangan di Aceh, serta memperketat pengawasan terhadap orang-orang asing yang masuk ke wilayah Aceh. Pada masa Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh berhasil merebut perabotan penting dalam perdagangan, yaitu di pesisir barat dan pesisir timur Sumatera serta pesisir barat Semenanjung Melayu. Nah, pada masanya Kerajaan Aceh juga menjalin hubungan diplomatik dengan Kerajaan Turki Utsmani, dengan orang Inggris dan Belanda guna untuk memperlemah serangan dari Portugis. Sultan berikutnya yang memerintah di Kerajaan Aceh adalah Sultan Iskandar Thani yang memerintah dari tahun 1626 sampai dengan 1641 Masehi. Sultan ini pada masa pemerintahannya, Kerajaan Aceh berkembang semakin bagus dan berkualitas, karena Sultan Iskandar Thani juga melakukan berbagai perbaikan dan perubahan-perubahan dalam negerinya. Kemudian mulai munculnya sekolah-sekolah Islam di Aceh dan munculnya salah seorang tokoh yang bernama Nuruddin Al-Aramili yang menulis buku yang berjudul Bustanul Salatin. Kemudian semua kegiatan pemerintahan pada masa itu dilakukan berpedoman kepada syariat Islam. Nah, setelah Sultan Iskandar Thani meninggal, sebenarnya masih ada beberapa orang sultan yang memimpin. Nah, namun pada masanya Kerajaan Aceh mulai mengalami kemunduran. Sistem ekonomi atau kehidupan ekonomi masyarakat Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh yang terletak di jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan Selat Malaka menyebabkan perkembangan ekonominya terfokus pada bidang perdagangan dan pelayaran. Pada masa pemerintahan Sultan Al-Din Shah, Aceh mengalami perkembangan menjadi bandar utama di Asia bagi para pedagang mancanegara seperti pedagang Belanda, Inggris, Arab, Persia, dan Turki. Selain ladang, komoditas perdagangan utamanya adalah beras, barang-barang tambang seperti timah, emas, perak, lalu ada juga rempah-rempah yang berasal dari Maluku.
Serta di Aceh terdapat perdagangan mancanegara, di mana pedagang-pedagang ini menawarkan barang dagangan seperti produk porselin dan sutra yang dibawa dari Jepang dan Cina. Penguasaan atas Aceh dan beberapa daerah di Semenanjung Malaka menyebabkan bertambahnya bahan ekspor penting yang diperdagangkan di Aceh. Sistem sosial atau kehidupan sosial masyarakat Aceh. Nah, pada masyarakat Aceh terdapat atau muncul dua golongan dalam masyarakat yang saling berpengaruh, yaitu golongan Teuku dan golongan Tengku. Golongan Teuku adalah kaum bangsawan yang memegang kekuasaan sipil, sedangkan golongan Tengku adalah kaum ulama yang memegang peran penting dalam kehidupan atau bidang agama masyarakat Aceh. Kemudian tingkat yang paling bawah adalah terdiri dari rakyat biasa. Nah, rakyat biasa pun nanti terbagi lagi menjadi beberapa tingkat, kelompok maupun golongan. Kehidupan agama dan budaya masyarakat Aceh. Kehidupan masyarakat Aceh disusun dan diatur dengan hukum Islam. Nah, pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, aliran yang berkembang dengan pesat adalah aliran Syiah. Dan tokoh pada aliran ini adalah Hamzah Mansuri dan selanjutnya dilanjutkan oleh Syamsuddin Pasai. Nah, setelah Sultan Iskandar Muda wafat, aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah berkembang sangat besar dan memunculkan tokoh Naruddin Arandi yang berhasil menulis buku sejarah Aceh yang berjudul Bustanus Salatin. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial, budaya, dan keagamaan rakyat Aceh, berikutnya kita akan membahas tentang penyebab keruntuhan dari kerajaan Aceh. Nah, sejak wafatnya Sultan Iskandar Thani, tidak ada lagi sosok pemimpin yang bijaksana. Beberapa daerah Aceh mulai menyempaskan diri, seperti Minangkabau, Johor, dan Pahang. Munculnya pertikaian internal kerajaan, terutama antara kaum ulama dan kaum bangsawan yang berlangsung terus-menerus. Nah, yang mana sumber pertikaian ini adalah karena perbedaan aliran agama tadi, yaitu Syiah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Kesultanan Aceh akhirnya luntuh pada abad ke-20 dengan jatuhnya wilayah kekuasaan Aceh ke tangan Belanda. Nah, selanjutnya kita akan membahas peninggalan-peninggalan kerajaan Aceh yang masih ada dan bisa dilihat hingga saat ini. Peninggalan pertama kerajaan Aceh adalah Masjid Raya Baitur Rahman. Masjid ini dibangun pada masa Sultan Iskandar Muda, yaitu tepatnya pada tahun 1612 Masehi. Masjid ini berada di pusat kota, yaitu Banda Aceh. Peninggalan selanjutnya yaitu Benteng Indrapatra. Benteng ini dibangun pada masa kerajaan sebelumnya, yaitu Kerajaan Lamuri. Benteng ini dibangun pada abad ke-7. Benteng ini digunakan sebagai pertahanan dari serangan musuh yang datang dari laut oleh Kerajaan Aceh. Lokasi Benteng Indrapatra ini berada di Lodong, Kecamatan Sejatraya, Kabupaten Aceh Besar. Makam Sultan Iskandar Muda. Makam ini terletak di Kelurahan Peuniti, Kecamatan Baitur Rahman, Kota Banda Aceh. Peninggalan berikutnya adalah Meriam Aceh, kemudian Taman Sari Gundogan. Taman Sari Gundogan yaitu suatu peninggalan kerajaan Aceh yang dibangun pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Peninggalan terakhir dari kerajaan Aceh adalah Hikayat Perang Sabil yang merupakan suatu karya sastra dalam sastra Aceh yang berupa hikayat. Demikianlah pemaparan materi kita tentang kerajaan Aceh Darussalam. Nah, semoga apa yang kita pelajari pada kali ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman kita tentang kerajaan maritim Nusantara di Indonesia. Demikian dari saya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum